kita kan sudah belajar mandiri, ini hanya secara ringkasnya. Maka baik kita membaca yang sudah dipahami oleh teman-teman kita supaya kita bisa saling melengkapi di antara kita, karena masing-masing kita punya kelebihan, punya kekurangan, tapi masing-masing punya kelebihan yang sungguh bisa memperkaya kita. Maka kita mau belajar untuk saling melihat. Oh, harusnya ini loh. Ternyata pemahamannya supaya kita menjadi lebih ilmu dan dalam belajar. Maka bisa sebagian di sini supaya banyak-banyak sehingga ada yang mendokumentasikannya. Sebagian di sini, terus sebagian di sini, sebagian di belakang. Tapi tidak kelompok dibagi menjadi 3 kelompok. Saya mudah. 19 bagi 3 berarti 6. Per fase saja seperti kemarin. Oh iya, betul. Ya. Ya. Fase A. Fase A. Berarti fase B hijau. Ya. Fase B. Fase B, fase B. Fase B. Ada yang potret ya, yang mendokumentasikan. Bu, video. Kurikulum merupakan suatu kesatuan dengan pembelajaran, disesuaikan dengan keadaan kontekstual. Karena kurikulum adalah pengaturan dalam pembelajaran, kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi siswa, sistem pendidikan. Kurikulum dalam pembelajaran bersifat dinamis. Kurikulum berperan dalam pembelajaran pada kurikulum merdeka. Kurikulum dalam pembelajaran harus sesuai dengan keadaan pikiran. Kurikulum dalam pembelajaran ini paling tidak ibaratnya jalan panduan yang berisi tujuan, konten, metode, evaluasi. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan sarkas. Kurikulum sangat berperan dalam pembelajaran. Satuan pendidikan menentukan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Perlu memperhatikan visi-misi sesuai dengan kebutuhan. Pembelajaran yang kontekstual sehingga melakukan evaluasi dan pengembangan. Kurikulum dalam pembelajaran harus dikembangkan dengan siswa sebagai pusat. Kurikulum adalah inti dari proses. Sistem rencana dalam pembelajaran yang dilaksanakan sebagai pedoman harus sesuai dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan. Bagaimana kurikulum dalam pembelajaran hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah baik sarpas maupun keadaan sekolah. Implementasi program guru merancang melaksanakan pembelajaran dengan mainkan eksekutif. Ada intrakurikuler, kurikuler, ekstrakurikuler. Ya. Bagaimana ternyata ya banyak ini ngomongnya tentang kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Iya, betul. Intinya sama. Jadi kita siswa. Ya. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sesuai kebutuhan. Bentuknya apa? Perkembangan zaman. Ya. Kurikulum dalam pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa keadaan sekolahnya sendiri. Masuk. Iya, dan semua. Kalau pas ada tugas sih. Ada tugas nanti nggak ada dokumentasinya. Ya bersihnya mana? Rahasia. Malah tulisannya sing Kita lo di nah. Iya. Bu Siksma agak nyerang Bu Siksma biar kelihatan. Nah. Kau misalnya di screenshot cek itu. Nah. Oh ya, harus sesuai dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan, sehingga mudah dipahami. Yuk lanjut yuk. Yuk ke sana yuk. Udah siap. Video udah siap. Gantian
gantian baca Pak Bas. Oke, apa prinsip Bentar, belum ngumpul. apa prinsip umum pembelajaran? Yaitu yang pertama mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Prinsip umum pembelajaran bisa meliputi motivasi, keterlibatan langsung atau tantangan dan perbedaan. Selanjutnya, prinsip umum itu berpusat pada murid, kontekstual, lalu esensial, akuntabel, melibatkan berbagai kepentingan. Nah, selanjutnya memperhatikan karakter siswa, menyesuaikan konteks kehidupan murid atau konteksnya ini mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Siklus pembelajarannya antisipasi, aksi, dan refleksi. Jadi ada refleksi. Selanjutnya mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid, membangun murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi dalam belajar itu bukan hanya selesai di sekolah aja, tapi dilanjutkan. Nggak pakai salam sih. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak. Jangan kira ini mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid, motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, Igo nih punya. perbedaan individu, orientasi pada tujuan aktivitas belajar, perhatian dan motivasi mempunyai peranan penting, yaitu keaktifan siswa dalam proses belajar. Ini prinsipnya ini sama. Belajar selalu berpihak pada murid, jadi siswa itu menjadi pusat dalam pembelajaran. Selanjutnya, belajar proses menuntun anak, ya, menuntun siswa, bukan menuntun. Nanti Lalu mengarah pada masa depan berkelanjutan sama. Adanya tantangan. tapi kami panjang-panjang. Aku nggak bisa melakukan panjang-panjang. Jadi menurut yang begini berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai kepentingan, Kebutuhan bagian panjang. pembelajar seperti ya. Kita sendiri. Tapi ini kalau ini disimpulkan itu, jadi ini menyambungkan siswa itu, kita tuh sebagai guru atau sebagai pendidik itu menuntun siswa, karena ini tadi ada dikatakan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita di pendidikan itu kita menuntun siswa itu untuk terus belajar dan belajar, dan fokusnya pada siswa. Jadi dalam pembelajaran itu yang lebih aktif seharusnya siswa, karena berpusatnya itu pada siswa. Seperti itu, salam sehat dan bahagia. Ibu dan Bapak Guru. Yuk kita ke sana. Kita geser yang fase. Cek. Geser. Permisi. Punya aku pasti. Pendidikan. Ini 3 orang aja baca ini. Gantian. Ayo, bulan. Sorry. Sama ya, apa makna kurikulum dalam Aja pendidikan? bulan sekarang Pak Rica cek dukur loh. Terus gua bulan sing kene. Sesuai dengan kondisi derajat. Semoga salam sehat. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Ibu dan Bapak Guru. Apa makna kurikulum dalam pendidikan? Kurikulum ibarat jantungnya pendidikan. Ibarat tubuh memerlukan kurikulum berperan sebagai jantung. Kurikulum sebagai jantung. Kurikulum adalah pengaturan mengenai pembelajaran. Kurikulum adalah jantung dari pendidikan. Kurikulum sebagai pedoman dalam pembelajaran. Melalui kurikulum pengalaman belajar. Kurikulum adalah titik awal dan titik akhir pengalaman belajar. Kurikulum adalah titik awal, titik akhir. Kurikulum adalah jantung. Kurikulum adalah hal kompleks mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Rencana pembelajaran yang wajib dipahami. Kurikulum adalah bagian dari rencana pembelajaran.
Kurikulum merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Menurut saya, kurikulum merdeka dalam mengembangkan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar di zaman yang modern. Sistem rencana pengaturan mengenai bahan pembelajaran, pengalaman pembelajaran murid dari awal hingga akhir, jantungnya pendidikan, titik awal pengalaman belajar murid, jantungnya pendidikan. Makna kurikulum seperangkat atau sesuatu rencana pengaturan mengenai bahan pembelajaran. Berarti ini apa ya intinya? Administrasi merdeka admin. Berarti intinya jantungnya pendidikan sama awal hingga akhir pembelajaran. Lanjut yang kedua, monggo bulan atau orang. Salam sehat dan bahagia. Kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah? Menyesuaikan perubahan zaman, menyesuaikan kebutuhan murid, relevan kontekstual dengan keadaan murid, keadaan kebutuhan, perlu diubah sesuai dengan zaman. Kurikulum sesuai dengan zamannya, sesuai dengan zaman dan karakteristik sekolah, dengan karakteristik pendidik, dan dengan siswa dan zamannya, zaman dan kondisi geografis sekolah, kebutuhan belajar dan minat perkembangan zaman, kemampuan berkembang sesuai dengan memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan zaman perkembangan karakteristik kompetensi sesuai dengan kebutuhan kini dan masa depan jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum kenapa perlu diubah mengikuti perkembangan zaman dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Lanjut. Zaman milenial. Zamannya YouTubean TikTokan saiki. Bagian aku install saya ini. Oh iya. Iya tuh. Berbeda dengan zaman. Monggo bulan. Lanjut. Ya. Kurikulum Salam dulu Bu. Salam dulu. Sampai jumpa. Jadi kenapa perlu dirubah? Jadi karena ini untuk membangun keterampilan. Oh, perlu diadaptasi karena membangun keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan masa depan, masa saat ini dan masa depan kita. Untuk menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah. Kita perlu diadaptasi karena siswa di setiap sekolah berbeda-beda, geografis, budaya, teknologi harus dipertimbangkan. Kurikulum perlu diadaptasi karena sesuaikan dengan karakter visi misi sekolah serta siswanya. Kalau yang ini sesuai dengan karakter dan kebutuhan murid sesuai zamannya. Kemudian yang ini sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah. Yang ini karena adanya perbedaan latar belakang sosial, budaya, pendidikan, sarana prasarana. Lalu yang di sini untuk menjawab kebutuhan siswa sesuai dengan kodratnya. Ini sesuai dengan karakteristik sekolah. Kalau di sini karena bisa diimplementasikan ya di seragam pembelajaran. Yang di sini apa ini? Sesuai dengan pemahaman bagi pendidik serta harus adanya pembekalan ketika adanya pelaksanaan sehingga dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dari setiap sekolah. Kurikulum perlu diadaptasi karena perlu disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Kondisi sekolah dan murid berbeda sehingga kurikulum perlu diadaptasi. Yang ini dikarenakan bisa mengikuti alur berpikir pada zaman itu. Yang di sini
kurikulum perlu diadaptasi agar kurikulum dapat terhubung dengan pembelajaran dan menyesuaikan dengan konteks satuan pendidikan. Yang di sini karena menyesuaikan dengan kondisi geografis satuan pendidikan. Nah, ini masuk. Terus supaya sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi perkembangan anak. Terus bisa mengakomodir keberagaman latar belakang dan kemampuan murid. Kurikulum juga perlu dievaluasi, disesuaikan dengan kata sekolah, visi misi, tujuan akhir, rencana pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, motor pembelajaran, beban belajar, sistem pendampingan dan evaluasi. Karena banyak sekali ya ininya alasannya. Selain karena karakter siswa, kemudian sesuaikan dengan apa satu pendidikan, sesuaikan dengan zamannya, kondisi geografis juga berpengaruh. Lingkungan budaya. Lingkungan dan juga budaya. Berarti bisa saling nyambung ya. Ketika diubah pasti diadaptasi. Iya. Disesuaikan juga karena berbeda-beda. Karena sekedar membaca Iya. adaptasi dengan kondisi. Iya. Penting kan awalnya diubah dulu. Iya. Lalu diadaptasi dengan keadaan. Ketika Islam kita juga ya itu pernah Gue langsung apa ya? berarti kilat itu Kira-kira masih relevan atau tidak? Ekspres. nanti ganti lagi ya Kayak ini gitu loh, PR di rumah masih relevan tidak? Tutup dulu sampai saya lagi. Iya. Bareng satu, bareng. 1, 2, 3. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Terima kasih.